Selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode penyusutan aset tetap, khususnya metode nilai menurun ganda. Nah, metode ini sesuai dengan PSAK, Standar Akuntansi Keuangan. Kita juga akan melihat contoh dan juga jurnalnya. Yuk simak sampai selesai. Nah, metode nilai menurun ganda adalah variasi dari metode saldo menurun, di mana tarif penyusutan 2 kali lipat dari tarif metode garis lurus. Metode ini cocok untuk aset yang mengalami penurunan nilai lebih cepat di awal masa manfaatnya, seperti peralatan, teknologi, atau kendaraan, ataupun juga mesin, teman-teman. Dan bisa yang lainnya juga ya. Nah, rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode ini adalah penyusutan sama dengan 2 kali tarif garis lurus dikali nilai buku awal periode. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta rupiah dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai residu 10 juta. Berarti kita catat dulu untuk data awalnya ya. Harga perolehan aset sama dengan 100 juta rupiah. Masa manfaat sama dengan 5 tahun. Nilai residunya sama dengan 10 juta. Maka tarif garis lurusnya sama dengan 1/5. Nah, 1/5 ini masa manfaatnya ya. 1 per masa manfaatnya atau nilai tahunnya. Lalu 1/5 ini dikali 100% teman-teman, sama dengan 20%. Lalu untuk menghitung tarif metode nilai menurun ganda sama dengan 2 dikali harga tarif garis lurus ya. Jadi tarif metode nilai menurun ganda itu 2 dikali tarif garis lurus sama dengan 2 dikali 20%. Berarti sama dengan 40% untuk tarif metode nilai menurun gandanya. Kita langsung masuk ke perhitungan ya. Oke, perhitungan tahun pertama. Ingat, nilai buku awal di tahun pertama itu 100 juta rupiah teman-teman. Nah, penyusutannya sama dengan 40% dikali 100 juta rupiah. Berarti sama dengan 40 juta rupiah. Nilai buku akhir untuk tahun pertama sama dengan 100 juta dikurangi 40 juta. Kenapa dikurangi 40 juta? Karena dikurangi penyusutannya ya. Sama dengan 60 juta. Ingat teman-teman. Nilai buku awalnya 100 juta, nilai buku akhirnya 60 juta. Dan penyusutannya 40 juta. Oke, kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua, ingat nilai buku awalnya di 60 juta. Penyusutannya berarti 40% dikali 60 juta. Sama dengan 24 juta rupiah. Nilai buku akhir sama dengan nilai buku awal tahun kedua, berarti 60 juta, dikurangi penyusutannya di tahun kedua, sama dengan dikurangi 24 juta rupiah, berarti sama dengan 36 juta rupiah. Kita masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga nilai buku awalnya 36 juta rupiah. Penyusutannya sama dengan 40% dikali 36 juta rupiah, sama dengan 14 juta 400. Lalu nilai buku akhirnya sama dengan nilai buku awal di tahun ketiga dikurangi penyusutan di tahun ketiga, sama dengan 36 juta rupiah dikurangi 14 juta 400 rupiah, sama dengan 21 juta 600 rupiah. Di tahun keempat nilai buku awalnya di 21 juta 600 rupiah. Untuk penyusutannya 40% dikali 21 juta 600 rupiah, sama dengan 8 juta 640 ribu rupiah. Nah, nilai buku akhirnya berarti nilai buku awal di tahun keempat dikurangi penyusutan di tahun keempat, sama dengan 12 juta 960 ribu rupiah. Nah, untuk di tahun kelima, karena dalam soal itu ada sisa nilai residu di 10 juta, maka kita harus sesuaikan ya teman-teman. Nilai buku awal itu ada di 12 juta 960 ribu rupiah. Nah, penyusutannya berarti 12 juta 960 ribu rupiah dikurangi 10 juta, dikurangi nilai residunya ya. Berarti sama dengan 2 juta 960 ribu untuk nilai penyusutannya di 2 juta 960 ribu. Nah, penyusutan di tahun kelima ini disesuaikan agar nilai bukunya tidak kurang dari nilai residu ya, teman-teman. Kita tergantung dengan soalnya. Nah, lalu nilai buku akhirnya maka di 10 juta rupiah karena 12 juta 960 ribu rupiah dikurangi 2 juta 960 ribu rupiah. Berarti nilai buku akhir di 10 juta rupiah. Oke, di sini saya akan sematkan untuk tabel ringkasan penyusutannya. Nah, bagaimana untuk jurnal penyusutan tahunannya? Oke, ingat ya teman-teman, untuk penyusutan itu akunnya ada di beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutannya di kredit. Maka di tahun pertama, beban penyusutannya 40 juta di debit. Dan akumulasi penyusutannya 40 jutanya di kredit ya teman-teman. Nah, untuk tahun kedua dan tahun seterusnya sama ya teman-teman.
Tahun kedua, beban penyusutan di debit 24 juta rupiah, akumulasi penyusutan di kredit 24 juta rupiah. Tahun ketiga, beban penyusutan di debit 14 juta 400 rupiah, akumulasi penyusutan di kredit 14 juta 400 rupiah. Tahun keempat, beban penyusutan di debit 8 juta 640 ribu rupiah, akumulasi penyusutan di kredit 8 juta 640 rupiah. Tahun kelima, beban penyusutan di debit 2 juta 960 rupiah dan akumulasi penyusutan di kredit 2.960.000 rupiah ya. Jadi ingat teman-teman, pada tahun kelima penyusutan itu disesuaikan agar nilai buku tidak kurang dari nilai residunya yaitu 10 juta ya. Berarti akumulasi penyusutan setelah 5 tahun sama dengan 90 juta. Karena 40 juta ditambah 24 juta ditambah 14 juta 400 ditambah 8 juta 640 ribu ditambah 22 juta 960 ribu. Itu semuanya ditotalkan, totalnya adalah 90 juta rupiah ya teman-teman. Nah, nilai buku akhirnya sama dengan harga perolehan, berarti akumulasi penyusutannya itu sama dengan 100 juta dikurangi 90 juta rupiah ya. Jadi sisanya nilai residunya itu di 10 juta rupiah. Oke. Dengan demikian, perhitungan dan jurnal penyusunan metode nilai menurun ganda telah selesai sampai tahun kelima. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.